Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ketemu lagi bareng Opat Mata ya. Nah, kita lagi di musim hujan gini ya. Enaknya nih yang bau-bau nih gitu. Ini buat pencinta durian, kita lagi di tempat penjualan durian ya. Ini sebetulnya bisa dibilang ini di tempat lokasi, walaupun di pinggir jalan, tapi banyak pohon durian juga nih di daerah sini gitu. Ini bisa ada durian jatuhan juga gitu, dan beberapa jenis durian ya. Kita coba ngobrol-ngobrol yuk sama pemiliknya. Gimana sih usaha durian gitu, kira-kira modalnya berapa, kalau mau yang pengen caranya gimana, dan omsetnya berapa. Oke, let's go. Teman-teman bisa lihat dulu duriannya ya. Nah, di sini ada beberapa jenis varian durian ya. Cuman sebagian besar ini durian lokal ya, guys. Di masih daerah Bogor, Sukabumi dan sekitarnya. Ini murni durian lokalan ya, lokalan, tapi teman-teman bisa rasain rasanya gitu. Nanti kita cobain juga. Tapi balik lagi, kita nggak request. Kita nggak review makanannya ya. Gitu, kita review masalah di balik makanannya ini. Oke, kita coba tanya-tanya yuk. Let's go. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sama siapa Kang namanya, Kang? Ade. Oke, Kang Ade, penjual durian nih. Nah, Kang Ade, ini tuh lokasinya di mana sih, Kang? Daerah Cibanon, Pasir Angin Cibanon. Tapi udah masuk Cibanon ini mah. Gitu. Kota Bogor atau kabupaten? Kabupaten ya. Oke, Cibanon, Kabupaten Bogor, mepet-mepet puncak lah ya. Iya, emang jalur puncak ini. Jalur puncak. Bisa dikatakan ini jalur tikus ini mah. Jalur alternatif puncak. Nah, Kang Ade mau nanya dong, ini jualan durian udah berapa lama, Kang? Hampir 7 musim, berarti 7 tahun. 7 tahun, wah, berarti udah hafal banget ya. Alhamdulillah udah. Nah, Kang, dulu pas awal mula jual durian, Kang, ceritanya tuh gimana sih, Kang? Maksudnya dari berapa biji sampai sekarang punya banyak? Awalnya dari 15 biji nyampe 25, bertahap-tahap itu nyampe 30, 50. Awalnya kan di jalan, nggak pakai saung begini. Nah, udah ada kelancaran, alhamdulillah gitu, banyak konsumen, banyak langganan, langsung bikin saung gitu. Jadi ini saung punya sendiri ya? Alhamdulillah ya, punya sendiri. Nah, guys, ini enak juga nih tempatnya, nanti kita review tempatnya juga. Ini buat teman-teman yang pengen murah pengen buka langsung makan di lokasi, nih ada tempatnya juga ya, saung-saungan gitu. Nah, Kang Ade, selama jualan durian, pengalaman yang nggak enaknya apa sih, Kang? Paling pengalaman nggak enaknya kalau ketemu durian dingin. Ketemu durian dingin gitu. Nah, itu nggak enak banget itu mah. Jadi kita jualnya nggak enak sama pembeli gitu. Ketemunya itu paling pahit itu. Nggak ada lagi. Hitungannya pasti rugi ya? Udah jelas, hitungannya pasti rugi gitu. Tapi kejual juga sih, soalnya kan ada tukang es. Oke. Iya. Nah, yang es keliling itu ya? Nah, itu es keliling. Oh, jadi kalau kayak durian reject lah, durian rusak reject gitu. Kue juga masuk. Jadi dilempar ke tukang dagang ya, Kang ya? Iya, dilempar lagi. Tukang es sama sorabi gitu masuk. Berarti rejectnya tetap kejual kan ya? Tetap kejual, nggak kebuang. Oh iya, kecuali yang busuk ya. Ini Kang, kalau boleh tahu duriannya dari mana aja sih, Kang? Saya ngambil kadang-kadang dari Sukabumi. Sekarang kan lagi main Sukabumi sama durian daerah sini, daerah asli Cibanon gitu. Sekarang kan yang musim cuma 2 lokasi, Sukabumi sama daerah Bogor gitu. Jadi ini lokalan banget ya? Iya, asli durian barat. Apa tuh durian barat? Durian barat gitu, asli durian Bogor, Indonesia. Oh, gitu. Durian Jawa Barat ya? Iya. Abang suka supply ke tempat lain gak nih? Suka paling gitu, pengecer yang kecil gitu, suka ngambil dari sini. Kadang ada 20 biji, 30 biji gitu. Orang Rancamaya juga kadang-kadang suka ngambil ke sini gitu. Kalau kita lagi banyak gitu, ngambil. Oke,
Oke, kalau misalkan nih Kang, ada yang pengen jualan, anggaplah reseller ya, pedagang kecil gitu, pengen mulai, pengen ngambil di sini, harga pasti beda dong. Beda kalau dijual sama pemakan sama penjual lagi mah beda tuh. Kita ngambilnya sedikit, yang penting lancar gitu. Dan bisa dipilihin juga ya. Bisa, kadang-kadang kalau untuk pengecer mah yang pengecernya juga pilih sendiri gitu. Ukurannya mau gimana gitu. Enggak saya yang pilihin, kecuali untuk pemakan baru saya yang pilihin. Iya. Buat langganan. Iyalah ya, harus yang terbaik ya, kalau buat langganan mah. Nah Kang, ini kalau boleh tahu nih Kang, ini kan musiman nih. Iya. Ini jualannya tiap hari atau sesuai musim aja nih? Kalau saya mah untuk sekarang mah durian susah ditebaknya. Gitu masalahnya musimnya nggak tentu. Gitu. Yang jelas saya mah jualan liburnya cuma bulan puasa doang. Oke, berarti selain bulan puasa kemungkinan selalu ada ya? Selalu ada. Masalahnya kalau kita habis durian barat mungkin kita keluar kayak durian Medan, Bengkulu, gitu, Lampung, kita main juga gitu. Ini buat teman-teman pokoknya selalu ada, selalu ada selain bulan puasa ya. Nah, ini nih jam bukanya nih. Kalau ini mah 24 jam. Ada yang jaga? Ada yang jaga 24 jam, gitu. Nih guys, teman-teman kalau mau malam-malam bahkan subuh-subuh mungkin bisa kalau ngelewat ke sini ya, ke arah puncak jalur alternatif gitu. Nah, Kang Ade, terakhir mungkin Kang. Iya. Jualan durian ini rata-rata sehari dapat omset berapa sih, Kang? Ya tergantung sih. Tergantungnya kalau misalkan kita banyak yang pesan itu bisa melebihi dari 50 biji. Ya rata-rata airnya gitu sehari itu keluarlah 30 biji mah. Kurang lebih 30 biji ya, kecuali Sabtu Minggu itu. Kalau Sabtu Minggu mah bisa lebih dari 50. Lebih dari 50. Ya, 100 bisa nyampe, Kang? Kadang nyampe, soalnya kan banyak langganan saya mah. Yang dari Depok, Jakarta itu suka nelpon dulu misalkan ada barang, ada baru di sini kadang-kadang dianterin gitu. Wah guys, jadi kalau hari biasa sekitaran 20-30 ya biji, kalau weekend Sabtu Minggu bahkan bisa nyampe 100 biji keluar ya. Oke, ada yang mau tanyain? Oke deh, makasih Kang Ade ya. Sama-sama. Berkah selalu. Amin. Jualannya semakin lancar, semakin banyak, mudah-mudahan makin banyak konsumen gitu ya. Konsumen gitu. Oke guys, mungkin sekian dari gua, balik lagi ke belakang. Oke guys, itu dia tadi review dari Mang Ade ya, menjual durian di daerah Pasir Angin, jalan alternatif puncak ya. Nah, gimana guys? Tertarik nggak untuk kalian mau coba usaha durian ya? Sehari itu minimal 30, kalau misalkan rata-rata harga per butirnya 80.000 ya sekitar 2,4 juta. Cuman untuk modal kayaknya model root itu jadi borongan biasanya. Tapi kan dengan resiko tertentu ya, artinya yang dingin sama yang manis nanti terima resiko gitu kan. Misalkan beli 100, nah itu nanti dipilih lagi dan nanti bisa dijual sesuai size. Misalkan ada yang harga 100, ada yang 80 dan 50. Nah itu enaknya sih ya, cuman nggak enaknya ada yang dingin, itu zong lah gitu kan. Tapi setiap usahakan pasti ada resiko. Gimana guys, tertarik ya untuk dagang durian? Sehari omsetnya berarti minimal 30, itu di angka sekitar ya 2 jutaan ya, sebulan 60 jutaan. Tapi dengan modal ya bisa hitung sendiri ya, kalau misalkan di root dengan harga 30.000 atau sampai 40.000, but kalau sekali beli 100 ya lumayan juga ya. Itu aja guys dari Opat Mata, semoga bisa menginspirasi dan bisa menghibur kalian semua. See you next time, bye bye.